dipersembahkan oleh pemirsa. Kita kembali dalam diskusi tentang DPR membantu pemulihan ekonomi. Ini kita masih sesi terakhir, sekitar 3 menit Bapak bertiga memberikan pandangan. Perspektifnya begini Pak, sampai detik ini kita belum tahu kapan COVID berakhir. Itu dunia, WHO pun tidak bisa menjawabnya. Awal pekan ini pernah tercetus satu perusahaan dari Amerika, Moderna Corporation, bahwa dia menemukan vaksin. Kemudian ketika diteliti ternyata nggak terbukti, masih sangat jauh. Maka Dow Jones Index jatuh lagi, runtuh lagi. Pasar modal dunia pada jatuh. Artinya ke depan, benar seperti kata Presiden kita, Presiden Jokowi, bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19. Artinya orang harus bisa mulai bekerja. Perusahaan bisa mulai buka kembali dengan standar kesehatan. Sebab yang namanya demand ini tidak mungkin terus-terus disubsidi, nggak mungkin demand ini. Ya, Bapak berdua dokter ekonomi tentu lebih paham, karena nggak mungkin injeksi terus sampai kapan. Jadi orang harus bisa mulai bekerja. Nah ini bagaimana solusi agar ini ekonomi bisa kembali berjalan dengan perhitungan COVID ini masih tetap ada sampai 1-2 tahun ke depan. Silakan Profesor Ari. Jadi yang kita lihat ya, sesuai dengan temanya DPR membantu pemulihan ekonomi, saya rasa itu sudah dilakukan. Jadi kalau kita perhatikan nilai rupiah, itu tadinya modal itu kabur semua, hampir 17.000. Tapi pada saat ada keinginan untuk bertemu, sehingga melakukan sesuatu yang desperate measure, jadi desperate time call for desperate measure, kita lihat rupiah balik gitu Pak. Kenapa? Itu karena ada kerjasama ya. Pertama memang ada perdebatan ya, perpu ya perdebatan yang sehat. Tapi lama-lama kan konsensus. Ya itu rupanya direspon dengan sangat baik oleh pasar. Jadi ini saya rasa kerjasama ini bisa dilanjutkan. Karena apa? Memberikan habitat makro yang stabil. Sekarang itu rupiah sudah mendekati 14.800 ya. Jadi itu menunjukkan bahwa DPR-nya ngerti, pemerintahnya melakukan, tapi check and balance masih ada. Ya itu bagus. Yang kedua adalah barangkali DPR bisa membantu, perlunya adanya pemerintah itu membentuk sistem integrator. Jadi di sini BUMN yang sektornya itu mulai dari jasa, pertanian sampai industri, itu bisa menggabungkan fungsinya sehingga bisa jalan. Misalnya Bulog bisa membeli beras dari petani, kemudian melalui BUMN jasa penjualannya bisa dijualkan kepada masyarakat. Kemudian transportasinya sudah bisa mulai lagi, perbankannya, himbarannya bisa tetap memberikan restrukturisasi, dan kemudian transportasinya juga bisa jalan. Ya, kemudian DPR sebagai ini bisa mengirikan Kementerian Pedesaan, Pak, karena ini bukan hanya sektoral juga, tapi juga kota dan desa. Nah, Kemendes sekarang bisa melakukan hal-hal yang pembangunan teritorialnya, ya. Dan kemudian tentunya harus dalam kerangka pemerintahan dalam negeri, disitulah Kemendagri. Nah ini DPR nih, bisa memberikan ini, gimana Pak, supaya bisa ini terjalin menjadi suatu segitiga. Ya. Nah kementerian yang lain supporting aja. Nah di sini saya rasa DPR akan benar-benar membentuk DPR dan pemerintah membentuk suatu kerangka pemulihan. Ya. Nah itu akan dilihat oleh masyarakat membangun optimisme, dan bukan hanya optimisme, tapi sesuatu yang real itu akan bergerak di dalam perekonomian nyata. Baik Pak Ari, silakan Pak Beni. Ya, saya betul-betul optimis ya, yakin Indonesia ini akan lulus ini, menghadapi cobaan ini. Dan beberapa kali kita sudah membuktikan itu, karena kita ini memang intinya semangat gotong royong kekeluargaan itu tetap ada. Nah, di sini bersatunya kita menghadapi COVID-19 ini antara DPR, pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah, juga warga masyarakat. Beberapa kali cobaan kita atasi dengan baik, walaupun tentu setiap cobaan itu selalu menelan korban. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa rumus nomor 1 untuk bisa kita lulus ini adalah pahami dulu risiko dari COVID-19 ini.
itu akan berujung juga kematian, fatalitas. Tapi sekaligus pahami juga risiko kalau ekonomi nggak jalan ini akan kelaparan, ujungnya juga kematian. Kita nggak bisa menekan kematian dari virus, melepas kematian besar-besaran dari sisi ekonomi. Ya, ini bukan trade off. Oleh sebab itu yang saya katakan dari awal, ada equilibriumnya. Bagaimanapun ada korban, ya, tapi selalu ilmu ekonomi mengajarkan minimum paling kecil korban yang harus kita ambil. Nah, ujungnya itu adalah PSBB ini pasti akan dicabut, bertahapnya seperti apa. Ya. Nah, saya kira bertahapnya itu usaha-usaha yang memang bisa segera jalan ini, yang memang sangat dibutuhkan itu segera saja dulu jalan. Ya, jadi, nah yang ketiga, saya kira yang perlu saya sampaikan bahwa momentum ini harusnya kita bisa pakai untuk melakukan transformasi ekonomi kita. Ya, sektor-sektor yang betul-betul kita mampu memproduksi bahan baku, ya dari bahan mentah menjadi bahan baku, itu harus diolah sampai akhirnya hilirisasinya. Daripada industri kita sekarang yang 70% bahan bakunya itu impor. Nah, kalau kita mau jor-joran nanti dengan bunga yang lebih rendah, saya setuju Pak Said ya, suku bunga rendah, tapi obligasinya juga nanti jangan tinggi. Nanti kalau udah ini dananya bank murah tapi diinvestasikan di obligasi ya sama aja, nggak jalan ini ekonomi. Sama aja. Itu harus ada keseimbangan. Jadi tetap maksud saya ada perhatian kepada sektor-sektor di mana rakyat itu bergelut mencari kehidupan. Yaitu 4 sektor terutama itu yang menurut saya adalah sektor agroindustri, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dan ini semua sudah dari nenek moyang kita, sektor-sektor ini telah menghasilkan budaya, ya, memproduksi itu yang disebut dengan produk unggulan daerah. Nah, produk unggulan daerah ini termasuk misalnya sagu di Papua sana, pala, coklat di Sulawesi, ya, singkong di Lampung, CPO, karet di Sumatera sana, dan itu perlu industrialisasi. Ya, CPO itu harus diolah lagi dengan bermacam-macam ratusan jenis produk, itulah yang menghasilkan nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi kita itu pasti di atas 7% kalau sektor-sektor yang melibatkan rakyat banyak ini yang kita hidupkan. Ketika nanti ini PSBB dibuka, saya kira jor-joran dana ini mulailah dibuka insentif ke arah sektor ini, maka terjadi transformasi. UMKM akan jalan, petani kita akan lebih sejahtera. Baik, itu, sekarang Pak Said, Pak, apa yang diberikan oleh DPR kepada masyarakat Indonesia? Kalau dari sisi DPR, yang pertama ingin kami sampaikan, mari kita semua bersatu padu. Tidak ada lagi ruang bersilat lidah, bersilat kata, hanya politik semata, karena kita lagi dicoba. Dan saya yakin sebagaimana Prof. Ari dan Prof. Beni katakan tadi, kita akan berhasil dari cobaan ini. Kita akan melewati ini. Dan desainnya sudah kita siapkan sedemikian rupa. Dari sisi fiskal, dari sisi moneter. Bahwa ada kekurangan, memang ketidaksempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Kalau kemudian kita berharap tidak ada moral hazard, kita semua sudah di surga. Tapi bagaimana meminimalisir kekhawatiran terhadap munculnya moral hazard? Harapan Prof. Beni tadi soal agroindustri, maritim, kemudian ekonomi kreatif, pariwisata sekarang kan mati suri sudah, Mak. Nggak boleh pariwisata kita sekarang itu. Sebagaimana Pak Primus sampaikan tadi. Tapi Pak, ingin saya sampaikan bahwa kebijakan yang kami ambil salah satu seperti yang disitir Prof. Beni tadi, bagaimana Bulog bisa membeli beras petani, kami sudah memberikan dana talangan untuk Bulog 13 triliun disiapkan dalam APBN kita.
Cukup besar tuh Pak, 13 Bagus. state. Untuk skala Indonesia nanti ada yang bilang Pak, kecil Pak. Tinggal dari sisi mana. Tapi dari sisi DPR, samalah dengan Pak Primus. Mari bersatu padu, kemudian dengan new normal, protokol COVID kita tegakkan, Ya. yang diharapkan adalah kesadaran kita semua. Masyarakat perlu ketauladanan juga. Bagaimana elit berperilaku, maka akan dilihat oleh masyarakat. Physical distancing, pakai masker, ayo pelan-pelan kita buka ini. Kapan bukanya? Saya harap sebagaimana saya sampaikan tadi, harus betul-betul dipertimbangkan, diperhitungkan, dikalkulasi betul. Jangan sampai begitu dibuka, muncul babak kedua. Kan ini yang kita khawatirkan. Kalau Prof. Beni katakan tadi, Pak selalu ada risiko. Ya, saya makan aja risiko. Bisa kolesterol, bisa trigliserida, bisa asam urat. Memang akan seperti itu ke hidup kita. Tapi keputusan harus diambil. Pemerintah tidak punya kemampuan terus-menerus. Iya, kami sudah berhitung. Batas kemampuan pemerintah tahun ini, melewati ini, sungguh sangat berat sekali. Defisit kita, Pak Beni, sebagaimana tadi informal sudah 6,27%. Ya. Itu pun realokasi sudah dilakukan sedemikian rupa penghematan pemotongan terhadap KL dan terhadap belanja transfer daerah. Harapan saya, mari kita bersatu padu dan berdamai dengan COVID. Baik, terima kasih Pak Said. Pemirsa, kita sudah mendengar pandangan dari 3 narasumber kita. Dari 3 narasumber ini ada hal yang mereka katakan bahwa kita harus segera menuju new normal. Nggak mungkin tetap seperti ini. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting. Karena kalau kita masuk new normal, yang syarat new normal itu adalah menerapkan protokol kesehatan. Karena COVID masih ada, kan begitu? Ya. Kalau kita tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, bahaya yang dikatakan oleh Pak Said, kita bisa masuk gelombang kedua COVID. Butuh dana besar lagi, Pak. Gitu kan, Pak? Nah, jadi betul-betul ini ada satu gerakan besar, kampanye nasional, sebagaimana zaman dulu kampanye keluarga berencana itu. Semua orang itu memahami protokol kesehatan, tidak ada perdebatan. Saling mengingatkan, tidak tersinggung. Pakai masker kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan di air mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan semuanya. Orang sudah bisa mulai bekerja, karena tidak mungkin terus-menerus demand itu, daya beli disubsidi oleh negara. Apalagi dalam hal membantu daya beli masyarakat, pajak itu sekarang anjlok. Harapan kita adalah bagaimana Bank Indonesia bertindak sebagai lender of last resort. Tetapi 3 pembicara juga mengingatkan, ini memang harus dilakukan, tetapi kita tetap mengingatkan jangan sampai terjadi moral hazard. Kan begitu Pak Said tadi mengatakan. Tapi itu fine, paling tidak itulah praktek ekonomi umum. Nah, sekarang ini kita mengharapkan stimulus ini diberikan kepada semua. Bukan hanya kepada UMKM, bukan hanya bansos, tetapi juga korporasi. Tadi kalau Pak Beni menyebutkan pariwisata, kan nginap di hotel juga. Hotel sekarang pada tutup semua. Jadi kalau hotel sekarang nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar karyawan semua, tutup, susah untuk mendrive kembali perekonomian. Nah, oleh karena itu memang tugas kita semua menurut saya adalah kita harus berdisiplin untuk siap-siap masuk new normal. Kalau tanpa itu agak susah kita untuk membuka kembali, aktif kembali. Terima kasih kepada Profesor Adi Kunchoro. Terima kasih, Pak Primus. Ya, terima kasih kepada Dr. Beni. Terima kasih Pak Primus. Mantan banggar jadi komplit. Terima kasih Pak Said. Luar biasa dukungan DPR kepada rakyat Indonesia. Jadi baru kali ini kita lihat DPR, pemerintah, Bank Indonesia kompak ya. Ini tiga kekuatan ini. Dan ini semua demi bangsa Indonesia ke depan. Dan seperti kata Pak Beni, Indonesia pasti bisa sukses melawan COVID. Betul. Pemirsa,
kita jumpa kembali pada live Zooming with Primus pada kali akan datang. Terima kasih Prof. Ari. Terima kasih Pak Benny. Terima kasih Pak Benny. Prof. Ari. Terima kasih semua. Waktu saya kembali kepada Rolando. Oke, saya cabut ya. Terima kasih Pak Said. Ya baik, terima kasih Pak Primus. Dan pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu yang terdepan dalam pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19. Semua kalangan diminta untuk menciptakan habitat makroekonomi yang stabil. Sistem integrasi usaha pada BUMN harus dimulai dan menjadi contoh model ekonomi baru di tengah new normal. Segala risiko perlu dipahami dengan baik melalui analisis multidimensi. Dan ke depan DPR melalui Badan Anggaran mengajak semua pihak untuk bersatu padu memulihkan ekonomi. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema DPR Bantu Pemulihan Ekonomi. Saya Rolando Sambuaga, selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya. Dipersembahkan oleh